أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب المبين. ألف تلك آيات الكتاب المبين. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Itulah ayat kitab Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepada Nabi Muhammad kisah yang paling baik dengan mewariskan Al-Quran ini kepada kamu. Sungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu dan anak sayangnya, dompet tangan dompet. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita beribadah, hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Alhamdulillah, sebab dari Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana kebersamaan di acara rihlah berjamaah dan reuni akbar Irodatif Jilid 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, ini merupakan rihlah jilid keempat. Berarti sudah 3 jilid yang berlalu. Mungkin di sini ada yang sudah mengikuti season 1 sampai season 4 rihlah ini. Yang sudah mengikuti 4-4-nya.
4 kali. Yang sudah 2 kali, yang sudah 3 kali, yang baru pertama kali. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, jilid yang pertama kita laksanakan di Syariater di sini. Dulu waktu saya masih unyu-unyu, masih belum punya anak, ya. Masih belum nikah, jadi sudah nikah belum. Dan sekarang saya terenam, alhamdulillah. Kiai Haji Aceh Zakaria Al-Hudayarham. Dan alhamdulillah di tempat ini kita bisa kembali mengadakan ikhlas berjamaah di Syariater Subang, ditemani oleh guru kita semua, Al-Ustaz Haji Jalaluddin. Mudah-mudahan kita semua bisa menyerap ilmu dari guru kita semua. Bapak Ibu, dua imam dan mohon, acara ini merupakan bentuk syukuran dan bentuk silaturahmi antar sesama jamaah Irob. Kita bersyukur atas nikmat hidayah, atas nikmat ilmu, dan atas nikmat kebersamaan selama belajar Irob Al-Quran bersama guru kita Ustaz Asep Jalaluddin. Hari ini kita dipertemukan dalam suasana ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendatangkan keberkahan, menjadi nilai ibadah, dan tentu saja menjadi penyemangat kita agar lebih semangat belajar Irob Al-Quran. Sesuai tema kita pada hari ini yang terpampang di spanduk. Apa temanya Pak Bu? Menyatukan ukhuwah, menyegarkan jiwa, dan menguatkan semangat Irob Al-Quran. Menyatukan ukhuwah dalam artian kita disatukan dalam tujuan yang sama, belajar Al-Quran. Kita disatukan dalam suasana yang sama, mencari ridho Allah SWT. Menyegarkan jiwa dalam artian kita bersama-sama di sini untuk berikhlas, untuk menikmati alam. Nanti beres acara, ibu bapak silakan berenang, ngeem, anorong leher mangga acurkan karena orang air panas. Ya, mulai mati asam urat mangga sambil foto-foto selfie dengan nuansa untuk bersama. Menyegarkan jiwa dari segala aktivitas kita yang melelahkan di rumah masing-masing. Yang ketiga, menguatkan semangat Irob. Mudah-mudahan pulang dari sini semangat belajar Irob kita semakin menumbuh. Bagi para alumni yang pernah belajar yang kemarin berhubungan di dalam COVID, mudah-mudahan setelah hari ini semangat kembali untuk belajar Irob Al-Quran di rumah Irob atau di tempat Irob di daerah masing-masing. Balik timur-timur rahimahullah, kami mengabarkan, kami ingin memberikan kabar bahwa peserta acara Rihlah hari ini berjumlah 328 orang. Tepukan yang tersebar dari 20 tempat kajian. Ya, ada yang dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan ada dari Kota Cimahi. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita hari ini, tujuannya menyatukan ukhuwah, menyegarkan jiwa, dan menguatkan Irob. Maka mudah-mudahan Rihlah kali ini mencapai apa yang kita harapkan semuanya. Terakhir, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, baik panitia, donatur, sponsor kita, rumah makan Konyo, ya, terima kasih kepada Pak Haji Dada, jazakumullah khairan, kepada para pengelola kelas, dan tentu saja kepada seluruh peserta yang telah hadir dengan semangat kebersamaan. Tepukan buat kita semua.
Oleh karena saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kekurangan. Kelebihannya tentu saja kita nikmati kekurangannya. Mudah-mudahan ibu bapak memaklumi. Terima kasih. Demikian akhirul kalam. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah billahi ada nabi ada wa rahmatullah hadiah Allahumma alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam wa syarikalah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangka istilah berjamaah dari Abbas yang dilihat di Syariat Subhan pada bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2025 dan bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1414 Hijriah. Kita berkata begini dan itu dari Rabbi yang telah memberikan firman kepada kita pada kesempatan ini kelihatannya memiliki kesaran bisa hadir pada kesempatan yang baik ini dan salam kita surahkan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat dan ikutnya hingga zaman. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Jaludin yang sudah berada di tengah-tengah kita dan yang saya hormati Al-Ustaz Asad Jaludin sebagai founder dan juga sebagai ketua pembina di Yayasan Rumah Leok Metode Taklim dan terutama kepada Bapak Ibu semua dan juga adik-adik yang masih muda alhamdulillah bisa hadir juga bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Untuk itu saya ucapkan selamat datang dan semoga berbahagia semua pada kesempatan ini untuk kemuliaan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya atas nama Ketua Yayasan Suhairo Metode Taklim akan menyampaikan sambutannya pada hari yang baik ini. Mudah-mudahan dari mulai tadi pagi bahkan dari subuh panitia para asatid yang bisa hadir bahkan bersalat cukup di sini. Terima kasih dan dari cara acara kita sampai sore hari mudah-mudahan semua berjalan lancar dan bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan berbahagia. Adapun kesempatan pada kali ini adalah sebagaimana disampaikan bahwa rihab berjamaah dan dapat di bidang keempat ini dengan tema menyatukan ukhuwah, meningkatkan jiwa, menguatkan semangat roh. Adapun ada beberapa acara pada kesempatan ini, diantaranya yang pertama yaitu launching pembangunan Mahirab tahap kedua. Yang kedua launching buku Hirab jilid yang keempat. Jadi acara Rihab Berjamaah ini juga jilid yang keempat bertepatan juga dengan launching buku Hirab yang jilid keempat. Dan juga pada kesempatan ini juga insya Allah akan diadakan penggalangan dana untuk pembangunan rumah Hirab tahap kedua ini. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh semua peserta Rihab Berjamaah ini dan untuk juga mendukung tentunya segala acara dan juga pendananya akan disampaikan oleh panitia. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Yayasan Rumah Hirab ini sebelumnya saya mendapat pelimpahan amanah
dari Bapak Haji Ayub dalam penggalangan dana untuk pembebasan tanah, terus juga akhirnya juga pembangunan, di mana pada saat itu saya diamanahi untuk melanjutkan beliau, dan pada kesempatan ini juga diundang, tapi kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Dan pada tahun 2020 didirikanlah yayasan Rumah Hirok Tati atau bersingkat JRIP, dan sekarang tahun 2025 itu biasanya 5 tahun itu sudah selesai kepengurusan, dan ada penyesuaian atau apakah bisa dilanjutkan itu nanti diserahkan kepada pembina tentunya. Terus pada kesempatan ini juga saya mohon maaf apabila dalam mengemban amanah sebagai ketua pengurus, apabila ada kesalahan dilakukan dalam mengurus sebagai pengurus yayasan Rumah Hirok Tati sini. Dan tentunya saya juga ikut berbahagia karena saya juga sebagai murid dari Rumah Hirok ini, mulai kalau diajaknya oleh Ustaz Asep itu sebelum kelas G ya, karena saya masuk itu mulai kelas G, jadi tahun 2013. Tapi setelah berjalan dan juga saya juga mempunyai yayasan Al-Amanah, sekarang juga ada 2 kelas yang ikut hadir, yaitu kelas A dan kelas B. Dan juga saya juga sebelumnya ikut di kelas G. Jadi saya punya teman di kelas G. Kelas G. Terus berikutnya saya setelah COVID dan terus juga terpilihnya sekarang hadir, tapi tetap saya masih ikut kasih yaitu kelas A. Mana? Jadi saya sekarang masuk di kelas mana, Bu? Nanti saya bertemu, sudah cukup lama ya, Bu Bunda dan yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini hari yang berbahagia untuk kita semua, dan segala agenda acara yang dilaksanakan oleh panitia juga bisa berjalan dengan mulus dengan baik, selamat, dan tentunya berhasil, sukses, dan berkah, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ketika saya mengumumkan amanah sebagai ketua pengurus. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kalimat syukri yang membuka dan mengawali pembicaraan hari ini. Selain sunnah dibuka dengan tahmid, kita juga bersyukur kehadiran Allah. Hari ini bisa berkumpul di tempat ini dari berbagai tempat kajian belajar Allah. Ini semua adalah anugerah karunia dari Allah. Kita diberikan keselamatan, kesehatan, ya, kemampuan, kemauan, dan semoga bisa pulang juga nanti ke rumah masing-masing dengan
insya Allah dengan selamat ya. Dan tadi kata Bapak Ketua Yayasan, semoga pulang berbahagia kembali sama Syarifah dari pulang ke rumah berbahagia. Dan insya Allah lebih semangat lagi dalam mengkaji Rabbul Alamin. Jadi khotimah rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu, makanya saya begitu masuk ke tempat ini, merasa ya, saya baru kemarin gitu ya, ketemu dengan Alhamdulillah Musa Cengkarya di sini, ketemu dengan teman saya perjuangan Eka di sini, ya masih ada filmnya di, nanti ibu bisa lihat di YouTube ya, ada pilihan berjamaah di 3 masjid. Semoga ini semua sekali lagi dari bagi mereka yang telah memberikan semangat kepada kita semua. Dan hari ini insya Allah nanti guru kita semua bisa jadi haji Jalaluddin dari TKU insya Allah akan memberikan kita dan motivasi agar kita semakin bertambah semangat dalam mengkaji Al-Quran. Kajian Quran yang paling sering kita dengar khususnya di daerah Bandung dengan 3 T kalau kita buat sebutan. 1, tahsin. Kalau tahsin atau tajwid itu adalah satu ilmu di mana kalau Bapak Ibu masuk ke kajian tersebut, insya Allah akan diperbagus bacaan. Bacaan Ibu akan diluruskan baik dan benar dalam membacanya, mengkhodin hurufnya, panjang pendek dan sebagainya. Ada lagi tahfidz, apa yang dibaca kita hafal. Ya, ada rumah tahfidz, ya, ada kajian-kajian, bahkan sekarang ada tahfidz khusus manula. Itu di YouTube, di TikTok sudah sekarang banyak tersebar. Tahfidz khusus manula. Mungkin mereka punya metode, katanya 1 kali menghafal 40 hari nggak akan hilang. Kan biasa nama hafal 2 demi 7, ada nama. Itu bagaimana mereka membuat ya yang namanya metode agar apa yang dipelajari itu terasa mudah, ya seperti tahfidz, tarian dengan maklisnya, terus meningkatkan metode-metode pembelajaran tahsin dan tajwid biar tidak membosankan, biar tidak menyulitkan, walaupun usia yang sudah muda tetap semangat belajar tahsinnya. Tapi juga sama, saudara-saudara kita membuat metode-metode untuk mempermudah bacaan. Istilahnya macam apa itu bisa hafal. Dia mau apa bisa apa 2 demi 7 dengan metode-metode tertentu yang saya juga nggak tahu ya bagaimana caranya. Tapi alhamdulillah ini juga diantara usaha dan ikhtiar agar kita lebih dekat dengan Al-Quran dengan tanda kutip. Ya, bacaannya baik, belajarlah tahsin dan tajwid. Hafalannya bagus, masuklah ke rumah tahsin. Sementara kami di ta'rif, nama lain ta'rif itu i'rab. Ta'rif wal i'rab itu di mana wahid. Ta'rif dan itu satu makna. Ya, ifshah ya bermakna menerangkan, menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan bahasa kaidah dasar. Jadi kalau kita belajar i'rab atau ta'rif, ada apa yang kita baca kita paham. Kalau tahsin yang kita baca baik bacaannya, tahfidz yang kita baca hafal, kalau ta'rif yang kita baca paham. Bukan Al-Quran turun, bukan yang sekedar dibaca dan dihafal, tapi juga untuk dipahami. Dan Quran itu ada bilisan Arabi dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti mau tidak mau Bapak Ibu harus belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan, ya saya dan teman-teman mencoba untuk merangkum bagaimana pelajaran bahasa Arab yang biasanya susah, sulit gitu. Apalagi untuk yang sudah muda kita kemas dengan sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Kalau saya dipanggil belajar i'rab yang ceria, renyah, ceria kalau istilah saya. Karena kita membuat sebuah metode-metode yang insya Allah tidak memberatkan. Belajar domir, jangan dibawa ke rumah. Karena kalau dibawa ke rumah, ya dia mau diapakan. Dia mau berseluruh. Kan ibu dan bapak, apalagi ujiannya begitu masuk kelas, wajah-wajahnya sudah seperti ini ya. Sudah tua lah sama saya semua. Mana mungkin
nggak mungkin dibawa diberi hafalan. Ini contoh ada seorang ya teman di Pak Haji gitu. Pak Haji saya sering ngaji di tempat itu. Karena Ustaz kemarin saya dibawa kelas bahasa Arab di sini. Saya datang Pak Ustaz yang nggak tersohor lah gitu, dia bagus bahasa Arab. Kami sekeluarga mau belajar bahasa Arab. Begitu dia masuk per hari pertama mengajar, Pak Haji bilang begini, Ustaz itu nulis 14 menit dengan terjemahannya satu persatu. Ya, kata beliau mengatakan begini, Bu, Pak, adik-adik dan kakak semua keluarganya belajar. Pokoknya dia apa itu? Mengon payun, upami apa? Dan teruskin. Tapi kami dapat, saya tahu saya. Saya tanya kembali Pak Haji, terus 2 minggu kemudian bagaimana? Sudah apa? Akhirnya baru apa dulu 14 sekolah tinggi bisa kita. Akhirnya 1 kali belajar untuk 1 kali. Kan jadinya kalau dominnya nggak kuat nggak bisa hafal, ya cukup. Ya, karena kalau nggak domin dapat tuh apa? Jadi nggak ada solusi, nggak ada cara, nggak ada metode. Akhirnya 1 kali belajar untuk yang terakhir. Nah, kalau kita insya Allah dibimbing ada senam domir. Sampai ada yang bilang Ustaz senam domir itu nganggo training, Bu, saya sekali jumpa. Arah pakainya senam domir. Yo yang sudah lama ya kelas lama maka jelas nanti sudah lama. Kayak ini kita orang jadi seperti saya kurang cekera nggak seperti lalu. Nah, itu arah pakai ini sana bunda ini kalau tidak masalah kita senang itu senang senangnya suaranya keras pakai gerakan tangan siap ya sorry ada itu dia tapi kami disuruh siap Bu abdi badai minggu kumpul ibu nggak ya 1 2 banyak kiri 2 banyak depan 2 banyak kiri 2 banyak ya nah dia itu 1 benar tulisannya Tinamun pasir kamutasi ayat metode untuk menghafal masih ingat metode saudara 4 saya harus berusaha saya dapat karena tidak kita mau kemudian itu metode agar cepat hafal metode 446 4 pertama 42 mana gua jadi dia jadi anak jadi namu jadi kata-kata ini huma jadi hum jadi huma jadi huna jadi anta jadi antuma antum anti antuma antumna Domir mutasi umum, domir nempel di huruf dan lima kali, domir nempel di isim, 5 kali, domir nempel di fiil, 5 kali. Katanya pelajaran bahasa, udah tinggal. Dulunya, cikil madara kisah pribadi. Kulawat tengah pala.
So, mulai paham ini siap. Nanti wah semalam akan digantinya dari bulan. Coba mulai pala. Kiri. Depan. Kanan tengah. Kiri. Bapak Allah yang berarti kata kiri depan kiri kenapa pakai gerakan? Karena orang ketiga satu, dua, banyak. Orang kedua mufakat, ya. Orang pertama, nah itu teh jangan dilakukan. Ibu apa itu dipelajari dihafalkan di rumah? Ya. Tiba-tiba orang kesarapannya. Nggak susah nanti ibu apa pun, saya katakan bukan saya yang memberi Allah yang telah memberi. Jadi saya sampaikan apa yang kita pelajari ini ibu, insya Allah karena tujuan kita Al-Quran, insya Allah Quran itu turun dari zat yang maha mulia melalui Jibril malaikat yang paling mulia, melalui Rasulullah manusia yang mulia diturunkan pada bulan mulia Ramadan pada malam kemuliaan malam Lailatul. Siapa yang menginginkan ya, dia menjadi orang-orang yang mulia, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Insya Allah nanti dari guru kita akan diberikan motivasi biar Bapak Ibu semangat, karena seperti yang Ibu sudah dengan laporannya ada beberapa asatidz juga yang suka melarang belajar, bukan melarang karena mungkin karena di usia segitu lah kemudiannya dia jadi ya belum nilai tentang padahal alhamdulillah ini gambar mereka depan lagi lah dulunya kuat jadi orang cekcok langsung jadi dia jadi anta jadi antum jadi balik ke bu asalnya ha asalnya la asalnya bilik siang ini ayat yang paling kami silaturahmi berucap saya akan sampaikan dilakukan bakat kesemangat dasarnya berbangun karena kasus dengan guru cikgu ya saat kayaknya di Jalal beliau adalah guru kami sejak dari pesantren, jadi beliau guru dari bahasa Arab sastra, jadi pas kalau memberikan motivasi kepada kita untuk semangat belajar bahasa Arab ya, insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat siraman rohani untuk lebih menyemangatkan yang kita hari ini pelajari ya, insya Allah. Dan itulah barangkali itu. Sementara mudah-mudahan karena waktu ini juga yang sangat terbatas, juga nanti luar biasa banyak acara-acara lain juga banyak. Nanti juga ada testimoni dan juga ada penampilan yang sendiri gelap. Penampilan tidak apa ya Bu ya. Nanti kita lihat saja ada apa dari karya-karya seni, katanya karya seni cara itu dari jamaah Iraq yang sebetulnya saya gambar aja dan tidak seminggu itu bawaan dari alatnya masing-masing. Ya, insyaallah. Demikian barangkali mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya berikan banyak terima kasih kepada guru kami, kepada Ustaz Jalal dan juga kepada Ketua yayasan juga Ustaz Rifan, ketua panitia dan seluruh asatidz yang ikut mensukseskan acara ini dan juga Bapak Ibu yang hadir hari ini, mudah-mudahan di bulan kita hari ini insya Allah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah karena kita berkumpul bukan sekedar berkumpul, tapi dalam satu misi satu tujuan yang sama, bagaimana kita menguatkan uang kita ya, agar sama-sama berjuang untuk memahami Al-Quran lewat Al-Quran. Demikian barangkali mohon maaf pada kata yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu? Udah siap Bu? Siap? Siapa? Siap. Kapitan. Kapitan. Maka misalnya biasa ngiringannya tinggal di teks ya lagu umum nanti liriknya lihat di teks ya.
bisa. Yakin bisa? Bisa, bisa, bisa. Allahu Akbar. Ada titipan bagus ya? Belajarnya di waktu petang. Kadang pusing, kadang ketawa. Meski sulit di awal menantang, lama-lama jadi suka dan paham Juga. Satu lagi. Jangan lelah terus belajar. Iya, itu ilmunya penting. Agar bahasa Arab makin lancar, belajar tekun, semangat, jangan kering. Kalau kamu Mayrot, belajar bersama dan Muhammad Alusia, insya Allah kita bisa. Yakin bisa? Bisa, bisa, bisa. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Mang Didi, Akang Cecil, Ujang Bing Nyai, Mulut Widi, sekatan ngerugikin membalik dengke, singkuring izinan, bikin nemrakin rasa dina diri. Tiga sawang tiangan yang Pak Amprok dina waktu ayeuna bakal melahirkan bunga di luar biasa. Jadi bisa dibohongan seolah-olah awak asup di Jawa Sagara dibawa ke bunga dan tawasa kaiji kasawang sejumlah beungeut barudak baheula di pasantren kiwari geus ngejang gelek jadi jalma-jalma anu badak pisan faedah reueus teu bisa dipapalerikeun sadasep nendea Eka almarhum kieu rea-rea deui anu ngilu Cikibung di rumah kira dieu simkuring bunga kaya hingga nah sabab secara pasti ku awak sorangan mah moal bisa kalaksanakeun bunga kira ku ayana hidup membaheula ku diajar ilmu Allah insya Allah tambah sumaban harapan kamanfaatan lain dengan hidup kumpul duaan tapi oke gurih hidup nu paling penting guru hidup oke kebahagiaan pahala itu harapan. Yang kedua izinan rek naroskeun ka sadayana punten kata sunat orang kata sampai itu memang aku ya memang ya. Baik saya mencoba pakai bahasa Indonesia ya. Ibu dan Bapak saya bertanya, menurut pemberitahuan dari anak saya Ustaz Asep bahwa perencanaan pertemuan sekarang ini kira-kira berlangsung 1 bulan ke belakang. Sekarang menjelma dan saya melihat sejumlah wajah yang tidak bisa didustai. Wajah-wajah ini dipenuhi dengan keceriaan dan kegembiraan. Saya bertanya, betul begitu enggak? Satu, perkiraan pas. Kedua, Ibu dan Bapak begitu diumumkan, begitu tahu bahwa sekarang ada pertemuan,
sangat mengharapkan untuk segera bertemu. Betul? Ibu bapak banyak sekali tugas, pekerjaan, tetapi itu semuanya menyiapkan sengaja datang ke sini, ya tidak? Ya. Syukur. Sekarang bahagia luar biasa. Dan yang terakhir, adakah di diri kita ingin berpisah? Baik, saya ungkapkan pertanyaan tadi dengan bahasa, rasa, dan sastra. Mudah-mudahan suara saya tidak terlalu jelek. Mau dengar syukur, tidak tutup saja telinga. Ya, gini, bahasa, rasa, dan sastra saya terhadap pertemuan kali ini. Tadi anak saya yang di Kurkon, senang juga aku. Di antara yang sering berbagi adalah saya. Gak tahu kapan, dari mana dia belajarnya. Atau memang itu titisnya, gak tahu. Baik, ibu dan bapak, anak-anakku semuanya, ini bahasa rasa saya terlahir dalam perasaan. Untuk hari ini kita dan antum semua, ya. Ku arungi lautan yang biru karena kangen tak tertahan. Ku hadapi gelombang nan datang karena rindu tak terkira. Betapa mesranya dan bahagia kini ku telah berjumpa denganmu. Rasanya tak ingin lagi perpisahan. Pertemuan yang sekarang ini akan ku kenang sepanjang masa. Baik, saya tanya lagi, berbahagiakah enggak? Iya, saya simpulkan. Idza kuntum farihina biliqa'in hada fa ana afrah minkum. Jika Anda semua berbahagia dengan pertemuan ini, ketahuilah bahwa saya yang paling berbahagia. Terima kasih. Kita masuk. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ibadallah rahimakumullah. Ibu dan bapak, adik-adik, anak-anak ibu semua, setelah memuji dan bersyukur kepada Allah, mari kita perhatikan tulisan yang ada di kertas yang sudah ada di tangan ibu dan bapak. Saya sengaja memberi judul pertemuan kali ini dalam bawah apa? Di bawah tema kualitas bukan kuantitas. Jadi saya beranjak dari situ, kualitas bukan kuantitas. Iya, saya tidak akan bacakan keterangannya karena takut nanti waktunya terlalu menyita ibu dan bapak. Saya ambil isinya saja. Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ada seseorang yang berdoa. Doa orang tersebut membuat Umar sangat terpanggil dan merasa penasaran. Kenapa orang ini berdoa berbeda dengan yang lain-lain? Doanya begini, kata orang tersebut, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Artinya, ya Allah, jadikanlah saya di antara orang yang sedikit itu. Doa tersebut
mengusik perasaan pikiran Umar. Lantas Umar bertanya kepada orang tersebut, kawan, apa doa yang Anda ucapkan tadi? Gimana ini? Aneh. Apa maksud dari doa yang Anda sebutkan tadi, panjatkan tadi? Orang tersebut langsung menjawab, kata beliau, kurang lebih ini, saya mendengar Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nanti saya pesan, tolong bongkar ikrobnya wa qalilum min ibadiyas syakur. PR kan gitu ya, coba jadikan PR. Bagi yang sudah sampai, bagi yang belum ya tunggu saja. Yang sudah sampai kan coba bongkar wa qalilum min ibadiyas syakur. Tadinya kalau sempat saya justru akan langsung mencoba sekarang, tapi kayaknya nggak mungkin. Nah, nanti saja diganti yang lain. Lalu dari gambaran ucapan orang tersebut, Umar paham benar bahwa orang ini mengerti terhadap isi Al-Quran. Lantas Umar menyadari kenapa doa tersebut terlahir dari orang itu, bukan terlahir dari dia. Maka Umar menyatakan, kullun nas a'lamu min Umar. Semua manusia lebih tahu, lebih pandai daripada Umar. Ini sebuah pengakuan yang teramat sangat jujur. Jarang sekali manusia mengakui kekurangannya, umumnya justru menutupi kekurangannya. Maka Umar bin Khattab dengan tegas bahwa, kata beliau, dinyatakan dalam keputusannya, kullun nas a'lamu min Umar. Semua manusia lebih paham, lebih mengerti daripada Umar. Kenapa? Umar tidak pernah terpikir dalam dirinya untuk berdoa dengan kalimat semacam itu. Biasanya orang berdoa mau yang banyak, mau yang hebat, kalau pangkat jabatan yang tinggi, turunan yang banyak, harta yang melimpah. Jarang-jarang dan belum pernah terdengar orang minta yang sedikit. Tetapi ini lain. Ternyata orang ini dinyatakan Allah lebih paham tentang Al-Quran daripada Umar. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka kata orang tersebut, karena itu saya mohon kepada Allah agar Allah menjadikan saya di antara orang yang sedikit itu. Sudah kelihatan di sini adalah yang penting bukan kualitas tapi kuantitas. Bukan kualitas tapi kualitas. Terbalik. Maaf, error. Jangan ikut yang errornya. Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudara semua, kita perhatikan ayat ini ditujukan pada keluarga Daud, gitu ya. Allah menyatakan iman ya ala Daud iman syukra, wahai keluarga Daud, lakukanlah imalu, bekerjalah, berkaryalah sebagai pembuktian syukur diri. Silakan bekerja, silakan berjuang, silakan berkarya sebagai bukti itu syukur, karena syukur kepada Allah. Di ujung ayat nyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Nah, maaf Ibu di sini, jumlah ibu dan bapak banyak di sini.
Tapi ibu, bapak, jumlah yang banyak ini jika dibanding dengan penduduk Jawa Barat saja tidak ada apa-apanya. Cuma sedikit kita, ya, cuma sedikit kita. Dan tolong perhatikan, ibu sambil pulang nanti bapak Simon tadi, tolong wajah-wajah yang sewajah dengan ibu dan bapak, gitu kan? Masuklah di kalangan kita. Saya yakin tidak, hanya sedikit kita kelompokin, bukan yang banyak. Justru sikap kita sekarang ini yang dikehendaki oleh orang ini. Kenapa? Belajar itu sebagai salah satu bukti bersyukur kita kepada Allah mumpung masih ada waktu hidup di dunia. Belajar itu meskipun dalam usia senja dilakukan kesempatan ini sebagai bukti bahwa kita bersyukur pada anugerah umur yang diberikan oleh Allah. Nah, saya tadi terenyuh juga dengan nyanyian Haji Turban dan kawan-kawan. Seperti itu. Memang demikian kan? Biarlah ocehan orang berlalu. Biarlah kalimat-kalimat celaan pun bermunculan. Tapi ingat, yang namanya emas tidak akan pernah tertukar dengan sampah. Tetap yang namanya emas memiliki nilai yang sangat tinggi. Tetap ocehan apapun, komentar apapun, karena kita tahu bahwa ini dalam daerah bersyukur, jangan berhenti. Jangan berhenti. Nah, coba kita perhatikan. Ada sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Quran 2 di dalam Al-Muzammil. Allah berfirman, wa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Fa kaifa tattaqun, bagaimana mungkin kamu bisa hati-hati, bagaimana mungkin kamu bisa waspada, bagaimana mungkin kamu bisa takwa, ya, terhadap yauman, terhadap satu hari, jika kamu sendiri kafartum, tak percaya pada hari itu. Bagaimana mungkin kamu akan takut pada hari kiamat? Bagaimana mungkin kamu merasa riskan diri terhadap ancaman dari kiamat jika kamu sendiri tak percaya tentang kiamat itu akan terjadi? Wah. Kalau orang tak percaya bahwa yang namanya ular itu tidak berbahaya, takut nggak? Saya ulang, kalau orang tak percaya bahwa ular itu ya tidak berbahaya, tak percaya, saya tanya, akan takutnya nggak? Ada perhatian? Dia lewat, biar dia datang, nggak apa-apa, dia pergi silakan saja. Kenapa? Tak percaya bahwa ular itu berbahaya, tak akan ada perhatian. Baru ada perhatian, baru ada persiapan, baru ada sesuatu jika percaya bahwa ular ini berbahaya. Sekarang mana mungkin orang yang tak percaya tentang kiamat terjadi dan segala akibatnya, ya? Bila orang tak percaya tentang kiamat dengan segala masalahnya, mana mungkin dia hati-hati, mana mungkin dia takut, mana mungkin dia waspada. Allah bilang itu, pakai patat takuna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana mungkin kamu takwa, bagaimana mungkin kamu takut, bagaimana kamu waspada, ya? Jika kamu sendiri tidak percaya tentang suatu hari,
yang di hari itu akan mengakibatkan anak-anak kecil berubat. Maaf, saya ungkap dulu. Ini saya teringat saya di Pajagalan mengajar balako. Ketika saya pergi penataran selama kurang lebih 2 bulan, saya minta anak saya untuk mewakili saya mengajar di pesantren. Saya ambil beliau. Nah, dalam ilmu balako ada bahasa, ada kata yang asli diartikan asli, ada kata yang diartikan tidak asli yang disebut majazi. Gambaran begini. Jika kita berbicara, wih, lucu banget merak ini, merak apa? Lucu banget merak ini, pertanyaannya merak apa? Merak asli, burung, ya. Merak asli itu merak hakiki, diartikan burung. Tapi kita lihat, subhanallah, ada merak bertamu tadi malam ke rumah saya bawa kue lagi. Merak apa? Nah, itu meraknya manusia, bukan merak burung. Itu majazi, bukan arti ya asli. Coba ibu dan bapak kalimat Thai besar banget. Gajah itu makan rumput lagi. Gajah apa? Gajah asli, binatang. Tapi kalau subhanallah ada gajah tumpak beca, gajah apa? Gajah apa? Gajah majazi, gajah segajah-gajahnya. Orang montok, gumruk, luar biasa digambarkan seperti gajah. Kenapa? Tidak ada gajah tumpak beca, tidak ada. Itu kiasan buat orang gemrot. Nah, kembalikan pada yang tadi. Di hari itu akan menjadikan anak kecil beruban. Ini ada 2 makna. Bisa beruban asli, beruban dari hitam jadi putih, atau beruban bahasa kiasan, pinjaman. Ya, buat Allah, anak kecil beruban tidak ada masalah. Allah kuasa. Sebagai bukti saja, dulu ketika saya kecil beruban masa melihat anak kecil puisan ya. Sekarang wah, luar biasa. Allah kuasa. Bisa diartikan arti beruban asli. Tapi yang kedua, beruban itu bisa berarti kiasan dari masalah bingung luar biasa. Nah, kalau saya mengambil arti di sini arti bingung. Yang di hari itu Allah menjadikan anak kecil beruban. Allah menjadikan bingung luar biasa bukan manusia. Dan memang ternyata menurut penelitian, maaf Bapak, orang yang dirundung kebingung, sedih melulu, cepat banget putihnya itu dibanding dengan orang yang tidak berubahnya masalah, gitu ya. Udah, maka Allah menggambarkan anak kecil beruban bukan anak kecil itu bermain di bawah pohon jambu, tidak. Itu merupakan gambaran betapa bingungnya hari itu. Nah, kenapa bingung? Begini gambarannya. Rasulullah SAW pernah beliau membacakan ayat ini dan beliau menyatakan adzalika yaumul qiyamah. Hari beruban itu adalah hari kiamat. Bagaimana? Beliau menyatakan, yaitu kata beliau, di hari itu dalam kondisi Nabi Adam, beliau disuruh untuk berdiri mengirimkan utusan dari turunnya untuk menjadi penghuni neraka. Nah, di hari itu berfirman,
Ya ada hukum. Dan coba berdiri. Wab'as min dzurriyyatika ba'tsan lana. Kirimkan turunanmu sebagai utusan untuk menjadi penghuni neraka. Nabi Adam tak mengerti berapa jumlah. Berapanya? Maka Nabi Adam bertanya, min kam ya Rabb? Dari jumlah berapa turun saya yang saya kirim ke neraka itu? Allah menyatakan min kulli alfin tis'atun wa tis'una wa tis'umiatin tis'umatin wa tis'atun wa tis'una. Dari setiap 1.000 turunanmu kirim ke neraka 999. Wayanju wahid, dan yang beruntung yang selamat hanya satu. Dari berapa? Dari jumlah 1.000 hanya satu turunan Nabi Adam yang akan masuk surga. Maaf Ibu dan Bapak, sekarang jumlahnya ada 1.000, ya, daerah 300 lebih, tidak ada satupun yang akan masuk ke surga. Kenapa? Tidak nyampe 1.000? Kan itu? Bukan begitu gambarannya. 1.000 ini bukan diambil di kelompok ini. 1.000 dari jumlah seluruh umat Nabi Adam. 1.000 satu yang selamat. Satu yang selamat. Nah, orang memikirkan nasib diri dari 1.000 hanya satu masuk aku enggak. Saking bingungnya digambarkan berubah. Gitu. Bu dan Bapak, saya bertanya, kalau satu itu sedikit banyak? Sedikit, ya. Dibanding dari 1.000 sedikit ya. Jangan diartikan bahwa yang masuk surga hanya satu, tidak. Satu itu dari 1.000. Akan banyak masuk surga. Kalau 2.000 berapa? Kalau 10.000 bisa 10 ke 1.000. Kamu sejuta, kamu setriliun, jadi loba masuk ke surga. Yang hiji-hijina. Cuman kalau persentase begitu, dari 1.000 hanya satu. Masalahnya perlu bingung? Enggak perlu bingung. Perlu bingung. Tujuan utama satu saja, biarkan dari 1.000 yang penting kita yang satunya itu. Kenapa bingung memikirkan satu? Tidak, pikirkan agar kita jadi yang satu. Nah, untuk menembus satu inilah perlu beramal. Tak mungkin akan menjadi orang satu dari 1.000 jika tidak iman, jika tidak beramal. Jangan menghayal, jangan menghayal. Nah, Bu Bapak perhatikan, karena orang-orang ini pasti dekat dengan Al-Quran. Ada yang hafal di ujung surat Az-Zumar, Wasiqah. Ada yang hafal Wasiqah? Yuk, gimana? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Stop dulu, terus dia bawahnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Awas, hati-hati. Nanti pada hari kiamat itu akan digiring ke neraka orang-orang kafir berduyun-duyun, berbondong-bondong yang kemana? Yang neraka. Lalu yang ke surga pun sama, dan dijajah pula, diantar pula orang-orang yang bertakwa ke surga Zumar. Sama Zumarnya semua sama, cuman beda jumlahnya. Maaf. Perhatikan, kalau yang mukmin dari 1.000 itu cuma satu. Kalau dari 3.000, 3. Maaf, kurang Sunda. Jangankan 3-2 pun suka diartikan alit-alitan. Jadi kan? Cuma bertiga berdua jalan terus kemana alit-alitan,
gitu kan? Tetapi tentu bukan hanya dua, meskipun jumlahnya tidak sebanyak masuk neraka, tetap yang ke surga pun cuma. Jangan bingung memikirkan yang satu. Yang harus dipikirkan itu bagaimana usaha kita agar kita menjadi yang satu itu. Di sini bisakah mengejar yang satu itu tanpa beramal? Jangan harap. Harus. Maka kita kembali pada ibu dan bapak yang semangat belajar Iqra. Saya yakin belajar Iqra ini merupakan bagian dari beramal. Saya yakin belajar Iqra dengan usia yang sudah senja ini merupakan bagian rasa syukur kepada Allah. Nah, jangan dihiraukan orang ngomong belajar bersekolah tidak apa-apa. Subhanallah. Pertanyaan, apakah setiap orang yang belajar bisa dipakai langsung? Tidak. Maaf, kita jujur saja, perhatikan. Ibu dan bapak, banyak di sini yang sudah belajar rukun haji, bahkan ikut juga manasik haji latihan. Dari dulu berapa kali sudah hajinya? Saya kira dipakai kan gitu. Belajar hajinya sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai meninggal pun tidak haji. Bukan masalah ini pakainya. Belajar itu sudah merupakan usaha untuk menjadi abdan syakuro. Tentang tercapai dan tidaknya, termanfaatkan dan tidaknya langsung terasakan, itu lain masalah. Yang oleh Allah dinilai itu bukan merupakan titik akhir, bukan. Yang dinilai adalah prosesnya, bukan titik akhir. Prosesnya. Ada seseorang yang berusaha untuk memberi nafkah pada keluarganya, jerih payahnya dilalui segala macam, hasilnya cuma cukup untuk makan satu hari keluarga, padahal dari pagi sampai sore hasilnya cuma cukup satu hari. Tapi ada kalanya orang, subhanallah, kerjanya cuma 2 menit, dengan satu tekanan saja dia dapat triliunan. Wah, yang dinilai itu triliunannya atau itu harinya, tidak prosesnya, perjuangannya yang dihargai. Perjuangannya dengan tanda itu dipalsukan segala macam, membuat orang dikelabui, itu memang prosesnya jalan. Meskipun triliunan, tetap saja berbahaya, tetap saja tidak ada makna di sisi Allah, bahkan membuat manusia tersebut terjerumus ke jurang kehinaan. Bukan titik akhir yang tapi prosesnya. Tadi sebutkan kurang mau ngerti-ngerti, lemusan ngerti, diajar nada itu. Tadi terus sindah dengan itu bukan titik akhir. Titik akhir tetap Allah yang menentukan. Saya tanya sih, yang diperintah Allah itu pintar atau belajar? Yang harus bisa. Terus diperintah pintar mah, yang kenapa? Belajar. Ini yang dihargai, bukan masalah pintarnya. Nah, Ibu, satu, coba perhatikan, menilai kemanfaatan itu bukan hanya dari satu sisi, bahwa kapan dipakainya, bukan itu saja. Coba lihat dari sisi lain. Pertama, orang tersebut mau belajar dalam usia yang sudah seperti ini, dalam kondisi yang sudah payah saja, masih memaksakan diri untuk belajar. Apa Allah tidak menaruh perhatian pada rahmat ini? Jelas Allah penuh perhatian pada orang tersebut. Coba perhatikan secara umum dan menyatakan, man salaka thariqan yaltamis
ilman terus sahalahu baikon ya nanti punten yang sebut ilmu itu apa? Yang sebut ilmu itu hanya tajdid, hanya tafsir. Wah, maka terjemah bukan hanya itu, termasuk ikrabul ilmu. Jika ibu dan bapak misalkan belajar ilmu, itu jangan ibu memikirkan cara gunanya, jangan. Bahkan ibu harus yakin ibu ini sedang menjalani, menggunakan diri untuk menelusuri yang akibatnya menuju pada surga. Itu tetap ilmu. Satu, dihargai. Yang kedua, jelas buat diri kita sendiri. Jika menemukan sedikit saja bahagianya luar biasa. Sudah lain gitunya buat ya sama teh asli atau aku tadi kan gitu kan digunakan apa diterang-terangkan sedikit paham yang mengamalkan di podium ya tidak akan semua bisa, tetapi buat sendiri terasa manfaatnya. Lalu kita lihat dengan semangat ibu dan bapak belajar ilmu, itu berarti ibu dan bapak sudah cukup menjadi uswatun hasanah bagi para putra ibu dan bapak. Cukup. Oh, si mama meninggal tua dari ulama dulu sudah pengaruhnya luar biasa itu. Maka mana ada belajar lima dicapai aku mana jadi ajar biasa. Ayo jangan mana kulit. Nah, udah ke apa-apa. Nini kuaya segitu semangat biar aku ayuin. Itu berpengaruh sama, itu dakwah bilhal itu. Secara langsung ibu dan bapak belajar ilmu dalam usia senja itu sama, termasuk bagian dari dakwah bilhal. Memberikan cermin pada yang lain. Ketimbang ibu dan bapak pagi-pagi ngarengkol, pokoknya berang nangkara, pas sore kere, tengah putih usik-usik, molor terusnya. Bukan cek orang nanti meniningan sore, kan itu. Tunggunya berarti goleh, gue gigirin ini salah ini, contoh. Banyak manfaatnya, jangan hilang. Yang pasti penilai utama bukan manusia, siapa? Allah. Kita langsung apa maaf. Kalaukah ibu dan bapak bisa dalam perjalanan belajar ilmu, tidak tahu malaikat sudah rindu, ibu dijemputnya di perjalanan, jangan digambarkan ibu bapak itu mati konyol, tidak. Termasuk bagian yang syahid. Termasuk bagian yang syahid. Tidak ada istilah iraha manfaatna, iraha apakena, tidak ada. Segala sesuatu pasti nilainya itu ada luar biasa. Datang belajar, coba lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setingkat siapa? Khalifah ya, Khalifah, tapi masih menyadari bahwa dirinya terkalahkan oleh orang. Dan itu artinya tetap semangat belajar. Meski tidak langsung dia belajar orang itu dengan kalimatnya saja mendapat pendidikan, mendapat gemblengan sampai dia merasa semua manusia itu lebih paham daripada umat. Nah, begitu gambarannya. Saya justru melihat jangan berkata ilham kapakena dengan bisa tadi saya sudah pakai. Bu, sudah merasakan bisa dipakai? Sudah bisa. Terus orang mereka rasa merubah ulang katanya nah buang terhui kan itu. Terus nah itu makunta lima kunti dengan sama pakai kuntilanak lain lagi beda, ada masalah. Gitu. Ibu akan bisa membedakan antara kultum dan kuntum. Kultum naon? Ya, gimana cara kultum? Kamu semua kan gitu. Itu sudah dirasakan. Jangan menghiraukan gambarnya, tidak. Kita
polisi misalnya itu, justru penilaian dari Allah itu lebih besar. Orang yang begitu akan meniti kehidupan yang berakhir justru dipenuhi dengan semangat penggalian ilmu Allah. Maaf Bu, Pak, apakah mereka tidak sadar orang-orang di luar Islam ngomong bahwa yang namanya pendidikan itu long life education? Betul bukan? Bahwa yang namanya pendidikan long life education bukan ketika kecil, bukan ketika dewasa saja, seumur hidup. Seumur hidup. Kita lihat kondisinya. Rasul sendiri menyatakan, meskipun hadisnya ada perbincangan, utlubul ilma minal mahdi. Ya, meskipun menyadari, perhatikan, carilah ilmu. Sejak kapan? Sejak goyang sampai lelah. Teangan ilmu timimiti orok untuk orok lebih kamawat. Timimiti di ais lebih kali pais keberen. Jalan terus, dihargai, faedahnya banyak. Saya sangat sekali gembira tentang ini, luar biasa. Tak tergambar dulu bahwa Ustaz Asep akan ditunjukkan oleh Allah memiliki jalan tersendiri, mengajarkan dari satu sisi saja, ternyata luar biasa. Yang Maha Kuasa memberikan anugerah kepada beliau dengan kawan-kawan itu bukan hal yang kecil, luar biasa. Tak semua orang dikasih seperti itu. Bahkan saya yakin dari sejumlah gurunya yang mengajar sekarang, anak guru-guru di Irak, bisa saja ilmunya sudah tertinggal jauh. Apa mereka hanya belajar dulu? Tidak, langsung jalan terus belajar sampai sekarang. Dan yang namanya pelajaran tidak pernah berhenti, jalan terus. Nah, Ibu dan Bapak, seberapa ini? Musik Jojonan, tadi kan banyak acara ya. Jam 11 nih, sekarang lupa. Saya betul-betul mendorong berdua, jangan berhenti. Sebelum nafas berakhir, belajar tidak ada istilah henti. Kata orang lain, no on to learn. Tidak ada tua untuk belajar, jalan terus. Apalagi kita di bawah naungan rahmat Allah. Nah, sekarang saya ingin Ibu dan Bapak ada di kanan ini, ada. Saya menuliskan di sini sinyal, terbaca nggak? Sinyal. Nah, kalau boleh saya minta satu hadiah. Sudah siap hadiah yang dalam sepeda sudah dialamatkan belum? Saya justru akan memberikannya bagi orang yang bisa menjawab nanti ini. Kalau boleh nggak? Nah, tapi ini tidak terbatas. Pertama, yang memang yang sudah masuk ilmunya ke sini, bagi yang belum tidak terlarang kalau mencoba. Yang pertama, saya tuliskan ada alif di situ, ada ro, terus jim, terus la. Berapa kali? 4 kali. Saya memberikan sinyal. Siapa yang berani membaca adab gunul ini? Siapa yang berani? Yuk, siapa nih? Tuh, yang belakang. Silakan baca. Terus rajulun. Masukkan saya kata, sok. Tinggal, awas. Ya. Rajulun. Oh gitu, alhamdulillah. Sudah bisa memberi harapan meskipun salah. Bagus, terima kasih. Sekarang siapa yang berani membaca itu? Silakan yang level yang paling angkatan ABC-nya di bawah, silakan. Siapa yang berani, silakan. Yuk. Cobian
Bisakah si ibu membaca itu kalau tidak belajar iqra? Tak mungkin. Dengan belajar iqra bisa membaca Arab kojek. Tahu Arab kojek? Arab unun, rojala, rojulun, rijlah, rojulin. Rojala telah menginjak, rojulun seorang laki-laki, rijlah kaki, rojulin orang lain. Seseorang telah menginjak kaki orang lain, itu kaki. Punten pasihan tapi saya sepeda sok mobil dia. Aku sok gini. Malah pasihan nampes tapi saya sepeda. Nah, terima kasih. Itu saya sinyal berarti alhamdulillah ada yang bisa. Yang lain bukan tidak bisa, belum tercapai. Baik. Terima kasih. 2. Nah ini boleh sepeda. Ini boleh sepeda. Siapa yang berani membaca yang kedua? Silakan. Yuk silakan. Ustaz yang biasa. Ya mama. Ana waladu karimun. Ana Waladu karimun. alhamdulillah bosku, ngopi puntennya teracam biasa tapi teraskan bajuan. Saya bisa mencobi tuani tuan. Kumaha anu masih harta atau mana? Sok pastikan mereka saha itu menang tuh. An-nawala karim. Kumaha kasep? An-nawala karim. Di mana ya suara di mana? Oh iya sok mah. Innal walada karim. Innal walada karimun. Terima kasih. Belum pernah. Silakan. Ana walada karimun. Mana yang mana? Paling mana yang di selatan? Selatan rumah dia rumahnya. Sok mana? Antu walada karimun. Annal walada karimun. Hampura tulisan karimun. Saya sengaja berikan termasuk pada guru ini robnya. Silakan siapa yang berani? Cici ya ramah. Siapa yang terima guru ini berani? Kalau ini silakan mau apa? Gimana? Sok mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal walada karimun. Alhamdulillah biasa sangat ke. Silakan ibu apa? Annal walada karimun. Kamu Annal walada karimun. lain kenyaan, lain gede, bisa kami ke. Annal walada kariman. Annal walada kariman tambah ngaco tadi. Ya. Ustaz aku orang apa? Mana guru Irob dari Salami? Sok. Silakan siapa? Silakan. Annal walada karimun. Ya, iya. Silakan Ustaz. Annal walada karoinin. Annal walada karimin. Min plus masih salah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Mencoba. Innal
Ya, Aduh, terakhir. Ana walada karimun. Besar kali saat. Ana waladu karimun. Ana waladu karimin. Ana waladu bukan sana saya